Inilah berbagai dosa kecil yang sering menjerumuskan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu tradisi yang masih cukup merata di kalangan para pemuda adalah duduk-duduk di pinggir jalan tanpa suatu kepentingan yang jelas. Hal ini kadang dianggap biasa ataupun lumrah. Padahal ini berpeluang besar menyeret kepada dosa. Di antaranya adalah dosa karena tidak menundukkan pandangan dari yang haram. Di zaman seperti sekarang ini, tempat yang paling aman bagi kita adalah rumah-rumah kita. Kecuali jika ada panggilan azan, maka ketika itu baru kita meninggalkan rumah kita. Atau ketika kita harus bekerja mencari nafkah di luar, maka tidak mengapa kita meninggalkan rumah kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mencuci mata sudah menjadi kebiasaan dan budaya yang banyak orang, terutama di kalangan para muda-mudi. Nongkrong di pinggir jalan untuk mencuci mata. Menikmati pemandangan alam yang indah dan penuh pesona sudah menjadi adat sebagian orang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, alam apakah yang sedemikian indahnya sehingga menjadikan para pemuda begitu banyak yang tertarik? Dan terkadang mereka nongkrong hingga berjam-jam. Ternyata alam tersebut adalah wajah manis para wanita. Apalagi sampai terlontar dari sebagian mereka pemahaman bahwa memandang wajah manis para wanita merupakan ibadah dengan dalih, saya tidaklah memandang wajah para wanita dengan hawa nafsu, namun jika saya melihat mereka, saya berkata, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini jelas merupakan racun syaitan yang telah merasuk dalam jiwa-jiwa sebagian kaum muslimin. Pada hakikatnya, istilah yang mereka gunakan cuci mata merupakan istilah yang telah dihembuskan oleh syaitan kepada mereka. Padahal yang benar adalah mengotori mata dengan perbuatan yang diharamkan. Kebiasaan yang sudah merebak di seantero dunia ini memang sulit untuk ditinggalkan. Bukan hanya orang awam saja yang sulit untuk meninggalkannya. Bahkan tidak sedikit dari ahli ibadah yang terjerumus ke dalam praktek mengotori mata ini. Masalahnya alam yang menjadi fokus pandangan sangatlah indah. Dan dorongan dari dalam jiwa untuk menikmati pesona alam itu pun sangat besar. Pendengar yang dirahmati Allah, menjaga pandangan dari hal yang dilarang memang perkara yang amat sulit, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Hal-hal yang diharamkan untuk dipandang hampir ada di setiap tempat. Di pasar, di rumah sakit, di pesawat, bahkan di tempat-tempat ibadah. Majalah-majalah, koran-koran, televisi, ditambah lagi dengan adanya parabola. Gedung-gedung bioskop penuh dengan gambar-gambar seronok dan porno, alias para wanita yang berpenampilan vulgar. Allah musta'an. Bagaimana para lelaki tidak terjebak dengan para wanita yang aslinya merupakan keindahan? Kemudian bertambah keindahannya tatkala para wanita tersebut menghiasi diri dengan alat-alat kecantikan. Dan lebih bertambah lagi keindahannya jika yang menghiasi adalah syaitan yang memang ahli dalam menghiasi para wanita. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita adalah aurat, jika ia keluar maka syaitan mengindahkan dirinya. Mengenai hal ini, Syekh Al-Mubarakfuri pernah berkata, syaitan menghiasi wanita pada pandangan para lelaki. Dan dikatakan juga maksudnya adalah syaitan melihat wanita untuk menyesatkannya dan kemudian menyesatkan para lelaki dengan memanfaatkan wanita tersebut sebagai sarana penyesatan.
Pendengar yang dirahmati Allah, di antara penyebab terjangkitinya banyak orang dengan penyakit ini, bahkan menimpa para penuntut ilmu, karena sebagian mereka telah dibisiki syaitan bahwasanya memandang wanita tidaklah mengapa jika tidak diiringi dengan syahwat. Atau ada yang sudah mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah dosa, namun masih menyepelekannya. Yang perlu digarisbawahi adalah banyak sekali orang yang terjangkit penyakit ini. Mereka terus dan sering melakukannya tanpa merasa berdosa sedikit pun. Atau minimalnya mereka tetap meremehkan dosa ini. Padahal ada sebuah kaidah penting yang kita ketahui bersama, yaitu la shaghirata ma'al israr. Tidak ada disebut dosa kecil jika perbuatan maksiat itu dilakukan terus-menerus. Pendengar yang dirahmati Allah, menjaga pandangan dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat mereka adalah menjaga pandangan. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berilah jaminan padaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Yaitu jika salah seorang kalian berkata, maka janganlah berdusta. Jika diberi amanah, janganlah berkhianat. Dan jika berjanji, janganlah menyelisihi janjinya. Dan tundukkanlah pandangan kalian. Cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain, dan jagalah kemaluan kalian." Subhanallah. Jika kita melihat orang jahiliyah mengetahui akan hal ini, menjaga pandangan adalah akhlak yang mulia. Berkata di antara mereka, yaitu Antaroh bin Shaddad, seorang penyair yang sangat terkenal di zaman jahiliyah, wa aghuddu tarfi ma badat li jaroti hatta yuwariya jaroti ma'waha. Dan aku pun terus menundukkan pandanganku tatkala tampak istri tetanggaku sampai masuklah dia ke rumahnya. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal soleh ini, yaitu menundukkan pandangan kita, menundukkan mata-mata kita, agar mata-mata kita ini menjadi mata yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa pula membuka pintu rahmatnya hingga kita memasuki surga-surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.